Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari kelas 2B. NPM saya 23150300113. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah bulu tangkis, yaitu peraturan umum bulu tangkis. Nah, kita langsung saja ke materi yang telah saya buat, yaitu peraturan umum bulu tangkis. Yang pertama, pendahuluan. Apa sih itu bulu tangkis? Bulu tangkis adalah olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang tunggal atau 4 orang bisa disebut ganda. Tujuan permainan adalah memukul kok atau shuttlecock melewati net agar jatuh di area lawan dan mendapat poin. Olahraga ini dimainkan di berbagai tingkat, dari rekreasi hingga kompetisi internasional. Organisasi yang mengatur peraturan bulu tangkis adalah Badminton World Federation atau biasa disebut BWF, yang menetapkan aturan permainan secara global. Bulu tangkis termasuk olahraga yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, strategi, serta ketahanan fisik. Untuk memastikan pertandingan berlangsung dengan adil dan teratur, ada sejumlah peraturan yang harus dipahami oleh pemain. Sebelum menuju ke peraturan umum permainan bulu tangkis, kita akan membahas apa itu tujuan permainan ini. Untuk tunggal, pemain harus memenangkan poin dengan memukul shuttlecock akan mendarat di lapangan lawan. Pemain yang mencapai 21 poin terlebih dahulu dengan selisih minimal 2 poin, mereka yang memenangkan set. Untuk yang ganda, 2 pasangan A melawan pasangan B, berusaha memenangkan poin dengan strategi tim dan koordinasi yang baik. Setiap pemain bertanggung jawab atas sebagian lapangan dan sama poinnya, 21 poin. Kemudian ada ganda campuran. Kombinasi ini biasanya diisi oleh pria dan wanita dalam satu tim. Biasanya pria bertugas lebih banyak dalam smash dan pertahanan, sementara wanita bertanggung jawab dalam pengembalian bola cepat. Selanjutnya, di sini ada lapangan dan peralatan bulu tangkis. Yang ini adalah lapangan bulu tangkis, dan sebelah sini ada peralatan. Peralatannya apa saja? Ada raket, ada tempat shuttlecock, ada kaos kaki, wrist hand, tas raket, dan sepatu. Biasanya peralatan ini sering dibawa pemain buat berkompetisi. Selanjutnya, untuk dimensi lapangan, panjang lapangan yaitu 13,4 meter untuk tunggal dan ganda. Lebar lapangan 5,8 meter untuk tunggal, 6,1 meter untuk ganda. Area servis. Setiap sisi lapangan dibagi oleh garis servis yang berfungsi untuk menentukan posisi pemain saat melakukan servis. Terdapat garis belakang dan garis samping untuk menandai area permainan. Di lapangan ganda, ada garis tambahan untuk menentukan batas servis yang sah. Untuk net, tinggi net 1,55 meter di tengah dan 1,524 meter di sisi samping lapangan. Posisi net terpasang di tengah lapangan, membagi 2 bagian lapangan yang digunakan pemain. Selanjutnya, kita masuk ke peraturan umum permainan. Yang pertama, jumlah poin. Permainan dilakukan dengan sistem rally point, di mana setiap rally point menghasilkan 1 poin. Untuk memenangkan set dimenangkan oleh pemain atau pasangan yang mencapai 21 poin terlebih dahulu dengan selisih minimal 2 poin. Apabila skor contoh 20
lawan 20. Maka pemain harus mencetak 2 poin berturut-turut untuk menang. Salah satu dari pemain tersebut harus menciptakan sebagai contoh 21, 23. Yang 23 ini bisa dikatakan menang. Kemudian menang pertandingan. Biasanya pertandingan dilakukan dalam 3 set, best of 3 sets. Pemain yang memenangkan 2 set terlebih dahulu akan memenangkan pertandingan. Pergantian sisi lapangan. Pemain atau pasangan berganti sisi lapangan setelah setiap set. Pada set ketiga, setelah satu pemain mencapai 11 poin, mereka juga berganti sisi lapangan. Selanjutnya, pemain hanya boleh memukul kok sekali dalam satu pukulan. Tidak diperbolehkan menyentuh net dengan raket atau tubuh. Jika kok menyentuh garis lapangan, maka dianggap masuk. Permainan tidak boleh terhenti kecuali ada gangguan dari luar. Misalnya, kok tersangkut di net atau masalah teknis lainnya. Jika kok menyentuh langit-langit atau benda di luar lapangan, dianggap keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke servis. Aturan servis. Pemain harus memukul shuttlecock dari bawah dengan raket dan posisi tongkat raket tidak boleh lebih tinggi dari pinggang. Bisa dilihat seperti animasi di samping ini. Nah, posisi raket kan di bawah, tidak tinggi dari raket kan. Terus posisi kaki saat servis. Salah satu kaki harus berada di belakang garis servis dan kaki lainnya tidak boleh menyentuh garis. Seperti dilihat, satu kaki di belakang dan di depan, dan kakinya tidak menyentuh garis. Shuttlecock harus dilepas dari tangan yang tidak memegang raket dan harus terbang ke lapangan lawan tanpa menyentuh net. Jika pemain melakukan kesalahan servis, pemain lawan berhak mendapatkan poin. Posisi servis. Jika pemain skor genap, servis dilakukan dari sisi kanan lapangan. Sedangkan jika skor ganjil, servis dilakukan dari sisi kiri lapangan. Gagal servis. Pemain dapat gagal servis jika shuttlecock keluar dari batas lapangan atau menyentuh net. Jika itu terjadi, lawan akan mendapatkan poin. Aturan dalam permainan ganda. Posisi dan rotasi pemain. Setiap pasangan ganda harus berada di posisi masing-masing pada sisi lapangan mereka. Setelah memenangkan set, pasangan akan berganti posisi dan sisi lapangan sesuai dengan peraturan. Pemain yang melakukan servis di ganda harus berada di sisi kanan. Ini sisi kanan jika skor mereka genap, dan sisi kiri sebelah sini jika skor mereka ganjil. Rotasi pemain dalam ganda. Pemain bergantian melakukan servis dan menerima servis, dan mereka tidak boleh kembali ke posisi sebelumnya selama pertandingan. Strategi dalam permainan ganda. Kerjasama tim yang baik sangat penting dalam permainan ganda. Pemain biasanya memiliki tugas untuk menyerang atau bertahan, dan rotasi dilakukan dengan strategi untuk mengontrol lapangan. Pelanggaran umum bulu tangkis. Selanjutnya, pelanggaran umum bulu tangkis. Kesalahan servis. Melakukan servis dengan raket di atas pinggang. Tidak melakukan shuttlecock dengan benar. Berdiri di posisi yang tidak sah saat servis, seperti menyentuh garis servis. Pelanggaran lain, pelanggaran net, menyentuh net dengan raket atau tubuh selama rally berlangsung. Shuttlecock keluar. Jika shuttlecock keluar dari batas lapangan, poin diberikan kepada pemain atau pasangan lawan. Double hit. Pemain
tidak boleh memukul shuttlecock lebih dari 1 kali berturut-turut dalam satu rally. Foot fault, pemain tidak boleh melangkah atau menyentuh garis lapangan saat melakukan servis. Di sini sebelum masuk ke pelanggaran pukulan, kita ada jenis pukulan dalam bulu tangkis, yaitu smash, pukulan keras yang dilakukan secara menyundul, clear, pukulan yang membuat shuttlecock terbang tinggi ke bagian belakang lapangan, drop shot, pukulan lembut yang membuat shuttlecock jatuh cepat di dekat net, drive, pukulan datar dan cepat, biasanya digunakan untuk pertahanan. Pelanggaran pukulan, pukulan harus dilakukan dengan raket dan tidak boleh menggunakan bagian tubuh lainnya, misalnya tangan atau kaki. Pemain tidak boleh menahan shuttlecock di raket atau melakukan pukulan ganda double hit. Nah, itulah tadi peraturan-peraturan yang secara umum dalam bulu tangkis. Kita sudah masuk kesimpulan, itu memahami peraturan dasar bulu tangkis sangat penting untuk menjamin pertandingan yang adil, seru, dan menyenangkan. Peraturan ini memastikan kelancaran permainan serta meminimalisir adanya pelanggaran, menghormati lawan dan wasit, serta menerapkan sportivitas yang tinggi adalah bagian dari nilai yang harus dijunjung dalam setiap pertandingan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurangnya materi yang saya buat, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.